Pemirsa, Koalisi Indonesia Hebat kembali bermanuver dengan membentuk parlemen tandingan. Pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat didasari atas kekecewaan hasil pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan komisi sebelumnya yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Selain membentuk pimpinan DPR tandingan, Koalisi Indonesia Hebat juga akan mengajukan peraturan pengganti undang-undang ke Presiden dan akan mengkaji ulang undang-undang MD3. Seperti apa kekuatan hukum dari pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat atau KIH? Bagaimana pula dengan pelaksanaan rapat yang akan digelar DPR ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Dan juga nanti kita akan bergabung melalui sambungan telepon ataupun juga live dari gedung DPR bersama dengan Johnny G. Plate dari fraksi Nasdem. Serta dari fraksi PAN, kita akan bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Yandri Susanto. Namun saya berbincang dulu bersama Bang Refli. Bagaimana Anda melihat, biasanya kan dualisme kepemimpinan ini kita biasa lihatnya akrabnya ya di partai juga, meskipun itu terlihat juga janggal begitu. Ini sudah masuk sampai ke parlemen kita, Bang Refli. Jadi kan Anda? Trennya trendy dia. Jadi. Tapi trennya kok begini sih? Trennya negatif ya. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Kalau kita mengukurnya dari peraturan perundang-undangan, ya ini sudah beyond dari peraturan perundang-undangan. Karena tentu saja yang namanya pimpinan tandingan tentu pasti tidak ada dasar hukumnya, ya. Tidak ada dasar hukumnya dan kemudian pasti tidak ada juga dasar peraturan tata tertibnya begitu. Tetapi kita harus pahami itu sebagai bagian ekspresi kekecewaan. Nah, kekecewaan ini kan sebenarnya membutuhkan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu apa? Ya menurut saya kedua belah pihak yang bertikai ini harus duduk di satu meja. Kan pangkal persoalannya kan sebenarnya kan mengenai komposisi pimpinan alat kelengkapan. Lalu kemudian cerita mengenai bahwa tidak quorum dan lain sebagainya, itu kan argumentasi yang memang dibangun. Tapi kan dasar utamanya itu adalah bagaimana kemudian di dalam alat kelengkapan DPR ini semua kekuatan itu terwakili. Bahkan ada satu pihak yang mengatakan seharusnya terwakili secara proporsional. Tapi apakah mau kemudian dua kubu tersebut mau duduk bersama? Ibaratnya kan kalau dari KMP akan berdalih bahwa loh kita juga terpilih atas atas voting begitu kan, dan ini atas keputusan bersama juga begitu. Kemudian harus duduk bersama dan membicarakan hal tersebut kembali. Ya, intinya kan ini kan rumah tangga parlemen. Jadi kalau misalnya main kuat-kuatan, main menang-menangan, maka pasti yang menang yang mayoritas, menang yang 56%. Karena kan undang-undang mengatakan kalau seandainya musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kemudian alat kelengkapan itu di voting, dan votingnya itu harus dengan minimal 6 fraksi yang hadir kalau mau voting, dan votingnya kita tahu paket. Nah, kalau paket seperti itu pasti yang menang yang mayoritas. Tetapi persoalannya apakah kemudian pengambilan keputusan itu jadi sah atau tidak kalau kemudian tidak dihadiri minimal 6 fraksi. Kita tahu bahwa ada alat kelengkapan yang belum terbentuk misalnya. Nah, kalau seandainya misalnya kubu KIH melakukan boykot atau bahkan membentuk sendiri pengurus komisinya atau pimpinan komisi-komisinya atau pimpinan alat kelengkapan DPR-nya, maka kan akan stuck. Karena kedua kubu tidak pernah akan bisa mengambil keputusan, karena keputusan itu baru sah kalau dihadiri minimal 6 fraksi. Betul. Bang Refli, kita sudah bergabung bersama Bang Johnny G. Plate dari Nasdem. Ya, ini anggota DPR dari Nasdem. Pak Johnny? Ya. Oke, baik Pak Johnny, ini kita membahas tentang kemudian dualisme kepemimpinan yang ada di DPR, termasuk dengan pimpinan tandingan yang akan dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat. Seperti apa sih kemudian sebenarnya pimpinan tandingan dan juga anggota DPR tandingan yang akan dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat ini? Jadi baik, selamat malam Veronica, selamat malam Pak Refli. Jadi situasi di DPR sekarang ini, kekuatan politik itu berimbang, 5 fraksi di KMP dan 5 fraksi di KIH. Ya, pada saat di mana deadlock politik ini terjadi, perlu dicarikan jalan keluar. Tentu jalan keluar yang paling baik adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi karena ini tidak tercapai kemufakatan hingga malam ini, ya maka kemarin ada mosi tidak percaya dari KIH. Dampak dari mosi tidak percaya itu apa? Kevakuman kepemimpinan DPR RI, sehingga perlu dibentuk pimpinan DPR RI sementara. Itu yang dilakukan.
Kalau kemudian langkah yang diambil oleh Koalisi Indonesia Hebat ini dianggap bahwa hanya memikirkan kepentingan dari KIH sendiri, kemudian tidak memikirkan kepentingan rakyat dan duduk bersama, karena kita tahu bahwa anggota parlemen berjuang untuk rakyat, untuk negara, begitu, Pak Joni. Saya kira ini langkah untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Karena yang kita butuhkan tidak saja check and balances antara pemerintah dan parlemen, akan tetapi check and balances juga perlu terjadi di dalam lembaga parlemen itu sendiri. Nah, ini harus dilakukan sekarang. Makanya dari awal ya Partai Nasdem itu selalu mengintrodusir agar pemenuhan unsur-unsur pimpinan di alat kelengkapan ini perlu dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat agar tercapai check and balances itu. Ini demi bangsa dan negara. Kalau tidak, maka hanya satu pihak saja, maka ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip, pasal 60 misalnya. Ya, keputusan diambil dan kesimpulan rapat DPR RI yang diambil itu bersifat imperatif yang berdampak pada penggunaan hak-hak DPR RI, yaitu hak angket, interpelasi, dan pernyataan pendapat. Juga ini terkait dengan sanksi-sanksi hukum. Untuk menjaga ini semua, maka perlu dilakukan keseimbangan di lembaga alat kelengkapan itu. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 5 tahun ke depan betul dilakukan secara baik. Artinya nanti keputusan dari DPR sendiri setiap kali rapat begitu akan berdasar pada yang mana kemudian kalau ada dualisme kepemimpinan, dualisme kepengurusan begitu, Pak Joni? Baik, betul. Hari ini kita deadlock. Akan tetapi tentu deadlock ini tidak boleh berakhir dengan deadlock. Perlu ada jalan keluar. Saya kira situasi ini yang menuntut sikap-sikap negarawan dari para pimpinan, baik itu di DPR RI sendiri yang saat ini ada, maupun pimpinan-pimpinan sosial politik. Ya, kita perlu kedepankan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak selalu masalah bangsa ini diselesaikan melalui voting misalnya. Nah, ini berbahaya karena tidak semuanya dengan voting ini berdampak pada kemungkinan penjagalan atau kemungkinan penyelewengan penyelenggaraan negara. Oke, baik Pak Joni, kita masih akan melanjutkan perbincangan, begitupun juga Bang Refli di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.